warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Masih di channel YouTube Sudut Finansial Kantor Hukum Menggelar Alugoro atau KHNA. Saya Syarif Pak. Tadi ada rekan kami yang menyampaikan adanya temuan dari OJK dan lembaga berwenang terkait yang menemukan ada beberapa entitas dan layanan aplikasi yang ilegal. Di antaranya termasuk bagian dari di antaranya ada masuk yaitu layanan aplikasi pinjaman online ilegal. Di situ disebutkan mencapai 400-an keseluruhan. Secara langsung maupun tidak langsung ini sudah bisa membuktikan bahwa layanan pinjaman online yang tidak benar, khususnya ilegal, ini masih mudah beredar. Tentu pihak berwenang harus lebih intens lagi untuk mengendalikan dan menyesuaikan agar tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk terhadap masyarakat. Hal-hal buruk itu dulu pernah sering terjadi ya di masa pandemi tahun 2020 sampai 2022 kemarin, itu masih banyak korban-korban yang diakibatkan layanan pinjaman online itu sendiri. Namun seiring berjalannya waktu ternyata pinjol masih belum bisa artinya dipahami oleh banyak masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang terjebak di dalamnya. Kali ini saya akan memberikan pemahaman kembali ya, sebetulnya hal seperti ini sudah sering dilakukan baik oleh pimpinan kami, teman kami, di grup saya sendiri gitu kan. Dimana pinjol itu memang sangat meresahkan. Ya mohon maaf ya, walaupun ada beberapa aplikasi yang ternyata terafiliasi dengan OJK ataupun lembaga pemerintahan, tentu mereka juga punya kewajiban untuk membantu menyesuaikan agar pinjol-pinjol ataupun tindakan-tindakan dari pihak-pihak yang mengatasnamakan pinjol dan meresahkan masyarakat, itu mereka juga harus ikut bertanggung jawab. Karena apapun alasannya, mau ilegal, mau itu kolektor yang melakukan tindakan, atau adanya oknum yang mengatasnamakan pinjol, yang disebutnya itu adalah pinjol. Masyarakat tidak akan mudah memahami bahwa apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan meresahkan masyarakat itu hanya didominasi oleh aplikasi layanan pinjol ilegal. Karena kriteria sederhananya begini, mau legal mau ilegal tetap pinjol, dan ujungnya ya pinjol lah yang akan menjadi dampaknya itu sendiri, ataupun yang memicu dari adanya keresahan-keresahan yang dimunculkan di layanan komunikasi ataupun layanan online itu ya pinjol gitu ya. Jadi mohon maaf gitu. Mau yang legal ataupun baik itu pihak berwenangnya betul-betul harus bisa menyesuaikan agar masyarakat ini tidak mudah terganggu kenyamanannya. Beberapa kriteria-kriteria yang terjadi, mau ilegal mau legal, itu sering dialami oleh masyarakat. Di antaranya adalah peringatan yang terus-menerus sebelum jatuh tempo, pada saat jatuh tempo adanya unsur penekanan, bahkan ada unsur-unsur yang memunculkan ancaman, adanya hal-hal yang semakin menekan karena adanya komunikasi yang terus-menerus dilakukan tidak hanya oleh satu pelaksana penagihan ataupun pemberi peringatan, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bahkan bisa lebih gitu. Dan itu beberapa kali dalam satu hari. Bayangkan kalau sudah berhari-hari. Nah, kriteria itu menurut kami bagian dari tindakan yang juga meresahkan masyarakat, baik itu nasabah sendiri
atau hal-hal seperti ini rentan terjadi pada lingkaran kontak sekitar ataupun lingkaran sekitar, bisa keluarganya, bisa lingkungannya, tempat kerjanya, atau pihak lain yang dianggap sebagai bagian dari lingkarannya. Nah, hal ini yang menurut kami merupakan bagian dari tindakan yang tidak menyamankan keadaan masyarakat. Karena itu semua pihak yang terkait khususnya gitu kan, kalau pinjol ilegal sudah jelas mereka memang melakukan tindakan-tindakan yang dikategorikan tidak sesuai, tidak benar dan tidak dibenarkan. Karena dari awal juga kata ilegal itu merupakan satu kriteria yang dilarang gitu kan. Mereka tidak akan mengindahkan aturan. Nah, yang legal, yang terafiliasi dengan pihak lembaga OJK ataupun pihak berwenang pemerintahan, ini harus betul-betul mempunyai rasa tanggung jawab dengan adanya hal-hal yang terjadi pada masyarakat, karena itu yang diatasnamakan pinjol dianggapnya meresahkan gitu kan. Bagaimana pinjol legal bisa memberikan kenyamanan lebih buat masyarakat? Bagaimana pihak yang berwenang juga memberikan kesejahteraan buat masyarakat terkait dengan layanan pinjol gitu kan? Itu baik dari awal ataupun pada saat si orang tersebut sudah menjadi nasabah. Bahkan orang-orang yang tidak menggunakan pinjol pun ikut terkena dampaknya. Dan ini harus disesuaikan oleh pihak-pihak yang terkait, dan itu risikonya. Walaupun pinjol ilegal yang melakukan, walaupun oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan DC yang melakukan gitu kan, bukan diatasnamakan salah satu aplikasi ilegal ataupun seolah-olah ada kriteria yang disampaikan oleh lembaga berwenang terkait bahwa pada saat adanya unsur peringatan, penagihan, dan bagaimana komunikasi yang baik, itu ada kriterianya, tapi masyarakat tidak akan mudah memahami itu. Masyarakat akan menganggap bahwa pinjol ini kategorinya tidak bisa memberikan kenyamanan buat masyarakat. Namun, saya juga tidak menutupi, suatu ketika masyarakat sendiri juga menilai bahwa adanya keperluan-kebutuhan yang dianggap urgent, dianggap penting, diharapkan bisa tidak repot gitu kan, tidak ribet, ya memang adalah pinjol. Jadi dua hal yang pasti akan menjadi suatu polemik gitu ya. Di sisi lain ini menjadi market yang baik, di sisi lain ini akan juga menanggung risiko yang membuat membuat kenyamanan ini terganggu, menimbulkan adanya keresahan. Jadi ya semua pihak harus bisa saling memahami bahwa hal-hal seperti ini juga harus diminimalisir. Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan dukungan bantuan finansial yang sesuai, namun juga tidak menimbulkan keresahan. Nah, itu yang menjadi risiko dari pihak perusahaan pemberi layanan pinjaman dan pihak lembaga berwenang terkait. Itu ya yang saya sampaikan untuk saat sekarang. Nanti akan saya coba ulas beberapa kriteria-kriteria unsur penagihan, bagaimana penyikapannya, bagaimana pengendaliannya, termasuk bagaimana kita mencoba menyesuaikan masyarakat yang sudah terjebak pada layanan pinjol yang dianggapnya tidak mampu bayar atau dikategorikan gagal bayar. Karena itu teman-teman silahkan ikuti channel YouTube supaya bisa mendapatkan pemahaman lebih, khususnya bagi teman-teman yang baru galbay ataupun baru mengambil layanan pinjaman online ya, sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan pemahaman, pengetahuan, bahkan apabila menghendaki adanya bantuan penanganan secara khusus, teman-teman bisa gabung di grup, silakan bisa tanya ke admin, khususnya di grup Sekret Finansial juga, di grup kami ya. Atau barangkali teman-teman mau mendapatkan bantuan penanganan secara langsung, bisa tanya ke admin, bisa menghubungi KHNA yang ada di seluruh Indonesia, baik di tempat teman-teman ataupun mohon maaf barangkali ada yang ingin mendapatkan pemahaman dan penanganan khusus ataupun pencerahan secara khususnya dari saya, bisa tanyakan kok ke admin.
bagaimana bisa berkomunikasi langsung dengan saya. Saya Syarif Abi. Mungkin itu saja dulu ya yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.